Harus, karena kan udah memang situasi saya saat ini memang saya harus mulai bekerjanya tuh hard work, kerja, untuk saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, and aku pede karena ya aku punya talent, aku punya experience, aku juga punya background education yang jadi aku harus berani, harus brave, fearless, and yakin. Apalagi ya doa melulu kan, pasti kan Tuhan bukain jalan-jalan dari little miracles, nanti jadinya big miracles. Jadi harus yakin sama kemampuan diri sendiri ya. Jangan ngoyo juga, berdoa terus dan ya disupport sama teman-teman, sama keluarga. Jadi harus bisa, semangat. Berarti benar-benar siap untuk hidup sendiri kembali ya. Iya, untuk menjadi coach sebenarnya aku udah certified dari mungkin 4 tahun lalu deh. Iya, tapi yang aku bener-bener ngajar baru sekitar 3 tahun terakhir. Jadi lebih kayak dipanggil sama corporate gitu. Misalnya mereka ada event-event anniversary atau apa, mau ada workoutnya, mereka suka panggil aku. And then sometimes minta dibikinin tutorial untuk di videoin untuk diajar, disebarin ke staff-staffnya gitu. Iya, sama ya palingan buat di komunitas aku. So far so good. Cari cuan. Iya, harus bisa, harus mampu. Harus apa ya? Harus berani. Hai pemirsa, dengan Inge di sini, aku akan mengajak kamu untuk ke dokter gigi aku hari ini. Pengennya ya dibersihin, sekalinya dibersihin, dan ya kalau misalnya putih kan giginya senyum juga lebih bagus, jadi ya itu. Jadi tadi aku treatmentnya untuk bleaching dan scaling. Kenapa bleaching? Supaya senyumnya lebih indah karena putih. Biar fresh, iya. Hai, selamat pagi pemirsa. Ini aku Inge Anugrah dan hari ini kamu akan aku ajak mengikuti aktivitas aku setiap hari, setiap pagi. Biasanya aku nge-gym, jadi kalau seminggu itu bisa dibilang 5 kali aku nge-gym, itu 2 kalinya itu pilates, 3 kalinya belai-belai besi. Hari ini sih bukan leg day, jadi hari ini aku mau total body. Persiapan aku, apa ya, yang pasti udah jelas, air putih udah harus. Nanti bisa diisikan refill, terus ada snack kecil kalau emang aku butuh, dan ini ada deodoran, ada sedikit lipstick, dan ada ini untuk musik. Rasanya tuh kalau nggak pakai ini kurang nendang. Kaos ganti, celana ganti, sama yang pasti juga sarung tangan ini harus. Kalau nggak nanti kita cewek-cewek yang belai besi tangannya kapalan, nggak mau kan. Oh, ini hand sanitizer. Oke, sekarang biasanya kalau aku udah masuk sini pasti number one kita ke locker room. Aku harus taruh tasnya, aku harus ambil handuknya, and then baru aku siap-siap ke sini. Nanti aku akan ambil matras karena aku harus pemanasan dulu. Jadi teman-teman, kalau kamu pemanasan ya, aku akan rekomen kamu untuk melakukan gerak-gerakan yang dynamic warm up. Jadi apa sih bedanya antara pemanasan sama cooling down? Kalau pemanasan kamu berusaha memanaskan semua joint, semua muscle group dipanasin. Jadi gerakannya dynamic, jangan statik. Nah, giliran nanti pas cooling down baru yang statik. Sekarang kita mau mencoba alat untuk melatih our back, supaya backnya kuat. Dan ini harus tentunya semua gerakan itu aku nggak stopnya bilangin sama teman-teman, harus selalu aktivasi core kita ya, depan, samping, semuanya di sekelilingnya, core-nya harus selalu aktivasi gerakan apapun itu.
gitu. Kalau aku sukanya hari Senin aku biasanya hajar lower body. Kenapa? Karena kan aku kalau weekend nggak latihan, itu my rest day. Jadi pas Senin aku hajar lower body karena muscle yang paling gede tuh banyaknya tuh adanya di lower body. Jadi aku hajar. Biasanya kalau udah latihan kaki capeknya banget. Jadi aku hajar di hari Senin karena kan energinya banyak karena weekend nggak latihan. Terus di Selasa biasanya aku ke upper body. Either itu shoulder atau back, and then Rabu biasanya aku campur total body dan itu lebih ke kayak circuit training, kayak HIIT training. And then kalau Kamis aku biasanya LISS, low intensity steady state cardio. Jadi kayak aku cuman misalnya jalan di atas treadmill 50 sampai 60 menit tapi slow aja, kayak jalan santai tapi steady, speednya segitu-segitu aja. Jadi itu bisa disebut hari aku active rest. Nah kalau Jumat biasanya aku core, sometimes core-nya aku campur lagi sama upper body, tangan gitu lah, misalnya bicep atau triceps atau shoulder. Kalau dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kebohongan itu membuka mata saya juga gitu, bahwa kok ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus di-publish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya Inge sih. Info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga gitu. Berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya.